Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الله وأخواتي رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita pada malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di majelis yang mulia ini, melanjutkan kembali pembahasan Taujihatil Islamiyah li Islahil Mujtama' wal Fard, atau bimbingan-bimbingan Islam untuk perbaikan individu dan masyarakat kaum muslimin oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan Anwa'ul Kabair, macam-macam dosa besar. Di pertemuan yang lalu kita membahas Al-Kabirah fil mal, ya, dosa besar dalam perkara harta. Al-Kabair fil ibadat, ya, dosa besar dalam masalah ibadah, ya, seperti meninggalkan sholat, ya, tidak berpuasa dan yang lainnya. Sekarang kita masuk poin yang kelima dari dosa besar, yaitu al-kabair fil usrati wan nasab, dosa besar yang berkaitan dengan keluarga atau berkaitan dengan nasab. Yang pertama, az-zina. Termasuk dosa besar dalam masalah ini adalah az-zina. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Isra, wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, ya, sesungguhnya itu adalah kekejian dan keburukan, ya, jalan yang buruk. Allah menyebutkan dengan kata-kata wala taqrabu az-zina. Allah tidak mengatakan wala taznu, jangan kalian berzina, menunjukkan bahwa diharamkan, keharamannya itu adalah ketika seseorang mendekati zina, maka itu sudah masuk dalam larangan. Jadi kalau zina itu diartikan bertemunya, ya, masuknya ember ke sumur, maka hal-hal yang bisa mengarahkan ke situ itu sudah diharamkan di dalam syariat. Maka dari ayat itu para ulama menghukumi pacaran itu adalah jalan menuju zina, ya, maka sejak pacaran itu sudah diharamkan. Meskipun orangnya mengatakan, oh sayang kita pacaran nggak ngapa-ngapain kok, ya, ngapa-ngapain lah apa pacaran, ya, gitu kan. Kita pacaran nggak aneh-aneh, oh, pacaran itu sudah aneh-aneh. Ya, kemudian kesalahan orang tua juga, jangan menjadikan kesalahan dirinya sebagai normalisasi untuk anaknya. Biarlah anak-anak itu pacaran, lagi memang usia-usia segitu, memang lagi puber. Kita kan dulu kayak gitu. Loh iya, itu kamu.
Jangan sampai kekeliruanmu itu kau jadikan hal yang lumrah, hal yang normal, sehingga anak-anaknya dibiarkan seperti itu. Enggak. Iya, itu kesalahan saya dulu. Ya, saya dulu juga jatuh dalam perbuatan tersebut. Namun saya nggak ingin kekeliruan saya ini ditiru oleh anak-anak saya. Maka saya larang anak-anak untuk pacaran, atau saya larang anak-anak berinteraksi dengan lawan jenisnya tanpa ada keperluan yang memang benar-benar perlu. Ya, saya larang anak-anak saya berteman dengan laki-laki kalau anaknya perempuan misalnya. Demikian juga anak laki-laki saya larang berteman dengan perempuan. Masa nggak boleh temenan? Nggak boleh temenan, karena itu juga jalan menuju zina. Ya, kalau cuma sekedar kenal, ya kemudian kalau ada keperluan, ya kita berkomunikasi dengan lawan jenis, ini nggak ada masalah. Tapi kalau jadi temen, ya nongkrong bareng, atau mungkin keluar bareng, atau mungkin teleponan, atau ini tidak dibenarkan di dalam syariat, karena itu masuk ke dalam jalan menuju zina. Ya. Maka larang anak-anak kita untuk pacaran. Nah, anehnya sebagian orang tua, terutama di negeri kita itu, justru malah memotivasi anaknya untuk pacaran. Ya, berapa banyak kita dengar dari orang tua yang menanyakan tentang anaknya kok enggak kunjung punya pacar. Ndile pacar mulai, ya kenal nonang ibu le, kenal nonang bapak. Ya, suruh ajak main ke sini pacarnya. Naudzubillah, anaknya malah disuruh berzina. Ya, kemudian ketika anaknya benar-benar punya pacar, dibiarkan keluar dengan pacarnya malam minggu. Ya, lanangnya menggawa martabak ambil terang bulan. Ya, anak gadisnya dibawa, ya, diurupi martabak ambil terang bulan. Naudzubillah, cek murah ya rego ya anakmu itu. Kok murah sekali harganya anak itu. Ya, gak tahu di luar diapakan, gak tahu. Ya. Kemudian juga orang yang pacaran, maka yang kalau orang mengatakan ini kan istilahnya apa ya, penjajakan. Sebelum kita melangkah, ini syubhatnya syaitan, sebelum kita melangkah ke hubungan yang lebih serius, maka kita saling mengenal satu dengan yang lain. Kadang dibungkus dengan istilah-istilah Islami. Apa itu? Ta'aruf. Ya, jadi pacaran ini ta'aruf, saling mengenal satu dengan yang lain. Maka tidak akan terbongkar karakter seseorang hanya dengan pacaran. Ya, kalaupun terbongkar, itu hanya terbongkar sedikit saja. Tuh kan bener kan, dia itu memang nggak bener. Ya, laki-laki yang nggak bener. Ya, untung saya belum menikah sama dia. Buktinya masih pacaran saja dia sudah kayak gitu. Itu terbongkarnya cuman sedikit saja. Di balik itu jauh lebih besar. Nah, kemudian seorang yang ketika pacaran, dia itu akan menampilkan sisi terbaiknya dia. Ya, dia akan tampilkan sisi-sisi terbaiknya dia. Tutur katanya lemah lembut, ya, tepat waktu, janjinya ditepati, ya baik, suka memberi. Yang ditampilkan sama dia adalah sisi terbaik dia, dan itu diusahakan sama dia dengan sangat berat. Ya, mau nggak mau dia harus menampilkan sisi terbaik dari dirinya. Namun seorang itu baru tahu karakteristik jati diri sebenarnya adalah ketika dia berumah tangga. Ketika dia sudah berumah tangga, tinggal dalam satu atap, maka baru terbongkar, baru ketahuan karakteristik yang sesungguhnya. Ya, maka kalau kita ingin tahu karakteristik seseorang, ya, sebelum menikah, agar kita tahu bahwa apakah yang dinikahi itu memang sosok yang baik atau tidak, Nabi sudah memberikan arahan. Nabi mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi agamanya dan kalian ridhoi akhlaknya. Bagaimana cara meridhoi agamanya? Ya, dilihat ngajinya ke siapa dia. Ngajinya ternyata sama orang-orang Khawarij. Ya, ternyata ngajinya sama ahlil bid'ah. Berarti agamanya rusak orang ini. Atau dia ngajinya sama ahlus sunnah, yang ngajinya sama orang-orang yang di atas manhaj salaf. Tapi ternyata ibadahnya nggak karuan. Kita dapati dia tidak menghadiri sholat 5 waktu misalnya, atau dia tidak menunaikan sholat, atau dia
berpuasa, tidak berpuasa tanpa uzur, atau dia jatuh dalam kemaksiatan, oh ini berarti nggak benar agamanya. Kemudian akhlaknya, bagaimana kita tahu akhlaknya? Maka lihat orang-orang yang pernah bermuamalah dengan dia. Ya, tanya kepada orang-orang yang pernah bermuamalah dengan dia, berbisnis dengan dia. Kalau dia mengatakan fulan orangnya amanah, fulan orangnya jujur, maka berarti akhlaknya baik. Ya, kalau orang-orang mengatakan oh fulan naudzubillah, ya kalau bisnis sama dia itu bulat ruwet, bujuan, ya utang nggak pernah dibayar, nah ini berarti akhlaknya jelek. Ya, maka syariat sudah memberikan, maka nggak ada namanya pacaran di dalam Islam. Tapi itu ya az-zina. Kemudian yang kedua adalah al-liwat, yaitu ityanud dzukur. Ya, al-liwat yaitu laki-laki mendatangi laki-laki. Ada khilaf di antara para ulama. Ada sebagian ulama yang keberatan dengan nama liwat. Liwat ini jamak dari luti. Ya, jamak dari luti, jamaknya liwat. Kenapa keberatan sebagian ulama dengan penamaan ini? Karena dinisbatkan kepada siapa? Nabi. Ya, jadi kalau ada seorang penyuka sesama jenis, maka kalau dalam bahasa Arab fulan luti, fulan adalah seorang luti. Loh, dinisbatkan kepada siapa? Nabi Lut. Ya, ada sebagian ulama yang keberatan dengan penamaan itu. Ya, tapi wallahu a'lam, sebenarnya penamaan liwat dinisbatkan kepada Nabi Lut alaihi salam itu bukan merendahkan Nabi Lut alaihi salam. Ya, karena Nabi Lut beliau telah menegakkan hujjah. Beliau telah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kaumnya nggak masalah disebut sebagai luti, meskipun bukan Nabi Lut yang mengajarkan perbuatan tersebut. Kita di sini tambahkan materi dari ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Kata beliau, al-luti alladhi ya'ti ar-rajul ityanur rajuli hadhihi liwat. Yang dimaksud dengan luti, liwat adalah yaitu seorang mendatangi laki-laki. Wallahu ankara dzalik, Allah mengingkari perbuatan tersebut. Wa bayyana amral lutiyya fi qissati qaumi Lut. Allah menjelaskan tentang perkara homoseksual ini pada kisah kaumnya Nabi Lut. Wallahu ahlakahum jami'an, Allah membinasakan mereka semua. Wa khasafa bi biladihim, dan menenggelamkan negeri mereka. Wa ja'ala 'aliyaha safilaha, Allah balikkan mereka, yang atas di bawah, yang bawah di atas. Na'udzubillah. Tsumma amtarahum bihijaratin min sijil, kemudian Allah lempari mereka dengan hujan batu. Qala Al-Walid bin Abdul Malik, ya seorang penguasa, ya, Al-Walid bin Abdul Malik pernah mengatakan, laula annallaha dzakara qissatal lutiyah fil Qur'ani ma kuntu adhunnu anna rajulan yarkabu rajulan. Kalau seandainya Allah tidak menyebutkan tentang kisah Nabi Lut di dalam Al-Quran, Allah banyak menyebutkan kisah Nabi Lut. Ataqtuna dzukrana minal alamina wa tadaruna ma khalaqalakum min azwajikum. Apakah kalian mendatangi laki-laki, ya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan untuk kalian istri-istri kalian. Ya, tapi kalian malah suka mendatangi laki-laki. Kata beliau, seandainya Allah tidak menyebutkan tentang kisah kaum Nabi Lut, maka aku tidak pernah menduga ada laki-laki yang suka sama laki-laki. Iya. Nggak pernah kepikiran di dalam benaknya ada laki-laki suka sama laki-laki, kalau nggak Allah beritahukan di dalam Al-Quran. Fahiya fahishatun syani'ah, maka itu adalah kekejian yang sangat menjijikkan. Afhash minaz zina, lebih jelek, lebih keji daripada zina. Wa akbah, lebih buruk daripada zina. Falihada ja'a anna hukmahu al-qatlu. Oleh karenanya para ulama menghukumi pelaku zina ini dengan hukuman mati, ya, dengan vonis mati.
alladhi alaihi ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qad ajma'u jami'an radhiyallahu anhum ala qatlil luti mutlaqan. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sepakat tentang hukuman mati atas pelaku liwat. Sawa'un kana bikran aw thayyiban, entah dia masih perjaka ataupun sudah menikah. Ya, ba'dul fuqaha qalu innahu kazzani yurjam al-muhsan wa yujlad al-bikr mi'ata jaldah. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku liwat adalah dengan hukuman seperti zina, yaitu dirajam bagi yang sudah pernah menikah dan dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah. Wa yughrab aman, dan diasingkan selama 1 tahun. Walakinnahu qaulun dhaif, tapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah karena beda antara zina dengan liwat. Was-shawab anna luti yuqtal, yang benar kaumnya Nabi Lut atau pelaku kaumnya Nabi Lut itu dibunuh. Tapi tetap nas-nas seperti ini itu diarahkan ke siapa yang membunuhnya? Para penguasa. Ya, bukan masing-masing di antara kita. Hadza huwa ahadul aqwal wa huwa shawab. Yuqtal qatlan bisayf au birrajmi bil hijara kazzanil muhsan. Bisa juga dibunuhnya itu dengan cara dipenggal atau dirajam dengan batu seperti rajamnya zina. Waqad ajma'a as-sahabatu radhiyallahu anhum wa ardahum ala qatlihi. Para sahabat telah ijma' akan hal tersebut. Lakinna ba'dahum qala yurjam kama yurjamu zani, dan seterusnya. Wa ba'dhum qal, sebagiannya mengatakan bal yulqa min syahid. Ya, sebagiannya berpendapat hukuman bagi pelaku liwat adalah dilemparkan dari tempat yang tinggi. Ya, dilemparkan dari tempat yang tinggi, entah gedung atau gunung, ya, dilemparkan ke jurang. Wa ba'dhum yuqal yuhraqu binnar. Sebagian berpendapat dibakar dengan api. Ya, tapi pendapat ini dibakar dengan api ini bertentangan dengan larangan menyiksa seseorang dengan api. La yu'adzabu binnar, la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Rabbnya api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Was-shawab fi hadza annahu yuqtalu qatlan bisayf. Maka tadi yang paling benar dibunuh dengan cara dipenggal. Kama jaa fil hadithi anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bih. Siapapun yang kalian dapati melakukan perbuatannya kaumnya Nabi Lut, maka bunuhlah pelakunya dan juga, ya, bukan korban dalam artian dipaksa, ya, enggak, artinya yang kawan lawannya, ya, partnernya dia, ya, sama dibunuh juga. Jangan alasan enggak, saya cuma diajak, ya, sama, kecuali kalau dipaksa, ya, kecuali kalau dipaksa. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka penyuka sesama jenis ini merupakan penyakit di tengah kaum muslimin. Dan lebih parahnya lagi ditambah dengan sikap sebagian orang yang menormalisasi hal tersebut. Nah, kita lihat sebagian orang justru malah dinormalisasi. Orang-orang yang menyukai sesama jenis ini dianggap sebagai sebuah bentuk peradaban yang maju. Ya, lihat Amerika, ya, mereka negara maju. Tak kayak Indonesia, masih ribut urusan agama terus. Kalau Amerika nggak urusan, ada orang nikah sesama jenis, ada orang kawin sama binatang juga ada urusan di Amerika. Tapi negara mereka maju. Maka tidak boleh dinormalisasi hal-hal demikian, karena ini merupakan penyakit di tengah masyarakat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita, anak keturunan kita, menjadi orang-orang yang dilaknat seperti ini. Maka mereka harus dihinakan. Ya, mereka harus dihinakan. Jangan kemudian diangkat-angkat status mereka karena penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan. Dihinakan, dijauhkan mereka.
Ya, kalau ada yang bisa mengobati mereka, maka diobati, karena itu penyakit. Jangan bilang ini bawaan dari lahir. Ini subhatnya mereka gitu, kita ini bawaan dari lahir. Bahwasanya kita ini memang dari lahir nggak pernah suka sama perempuan. Kita sukanya sama laki-laki. Nah kita jawab iku kon loro. Ya, namanya orang sakit, ya diobati. Sebagaimana ada nggak orang lahir cacat? Ada orang lahir cacat. Ya, maka diobati. Ya, maka sama orang yang dari lahir katanya suka sama laki-laki sesama jenis, atau perempuan suka sama perempuan, maka itu sakit, bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam artian ini anugerah dari Allah, ya sudah ini takdirnya memang saya suka laki-laki. Enggak, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala agar engkau berusaha untuk menghilangkan penyakit tersebut. Dan banyak orang-orang yang sembuh, ya, banyak orang-orang yang sembuh. Ya, meskipun ada perasaan dia suka sama laki-laki, namun dia perangi perasaan tersebut. Ya, dia perangi. Memang hati nggak bisa bohong. Saya suka sama laki-laki ini. Ya, kita juga ngeri pernah di WA sama orang. Ustaz, iya, iya, dia bilang gitu, Ustaz, apakah dosa kalau saya ini suka sama laki-laki, tapi saya berusaha untuk menghilangkannya. Ya, saya sekarang sedang belajar suka sama perempuan. Aduh, ki medeni iki sapa iki? Hah? Iya, dia bilang ngaji gitu loh. Cuman nggak tahu siapa gitu. Dia nggak nyebutkan nama juga, nama tak lihat ininya nggak jelas, foto profilnya gitu. Ya itu kan kita mikir juga ini bahaya ini. Ternyata suka Pak Ustaz. Wah, naudzubillah. Cuman katanya dia sudah menikah. Ya, saya berusaha menghilangkannya dengan cara saya menikah. Tapi ya gimana? Apakah saya dolim? Ya, saya tidak cinta sama istri saya, namun justru cinta sama laki-laki gitu. Tapi dia berusaha. Ya, nah kita jawab terus berusaha dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak orang-orang yang bisa sembuh dari hal tersebut. Ya iya, karena dituruti sama dia, nggak berusaha untuk diperangi. Nggak berusaha untuk diperangi. Harusnya dia berusaha untuk diperangi. Kalau kita sama perempuan itu ada keinginan untuk berzina dengan perempuan, ada keinginan itu, tapi kan diperangi, ya kan? Diperangi keinginan-keinginan tersebut dengan kita mengingat akhirat, kita mengingat neraka. Ya, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala alim, Allah maha mengetahui semua perbuatan hamba-hambanya. Allah siksanya sangat keras. Dengan menghadirkan khauf seperti itu, maka kita perangi. Ya, kita perangi. Kalau dituruti, ya kedaten, namanya dituruti. Ya, maka sama seperti kita, kecenderungannya kepada wanita ada. Ya, ada potensi untuk berzina dengan wanita. Maka demikian juga yang suka laki-laki, ada potensi dia berzina dengan laki-laki. Namun semuanya itu harus diperangi. Ya, dan minta kepada Allah taufik. Kemudian juga diantara yang kita ingatkan kepada sebagian orang, yaitu tentang syiar-syiar mereka, pelangi. Kita tidak ridho pelangi yang indah dijadikan simbol oleh kaum yang laknat seperti itu. Tuh, iya kan, mindset kita sekarang kalau ngelihat pelangi, akhirnya, wah ini kok. Anak saya kemarin lagi gambar, anak saya suka gambar. Tak beliin krayon, gambar pelangi. Kita sudah bingung, lu bahaya gitu loh. Ya. Anak saya gambar pelangi, itu sudah parno kita, bahaya ini kok sampai gambar pelangi ini. Ini karena banyak diantara sebagian orang yang mengiyakan mereka pakai simbol pelangi itu. Harusnya kita nggak ridho, enggak. Jangan sampai pelangi yang indah itu diambil sama mereka, jadi trademark mereka. Nah, di antara kekeliruan juga saya pernah lihat ada poster kajian ya tentang bahas LGBT. Tapi posternya ada gambar pelangi, bendera pelangi. Lo ngapain? Bahas-bahas masalah itu saja. Nggak perlu ikut mensyiarkan simbol-simbol mereka. Seperti misalnya juga nama Israel. Ya, nama negara Israel. Para ulama nggak pernah ridho ketika menyebutkan tentang mereka, menyebut Israel, nggak pernah. Pasti disebut dengan al-Yahud atau
Suhyun, Zionis, atau Ikhwanul Qiradati wal Khanazir, ya saudaranya babi dan kera, ya, dengan sebutan-sebutan demikian. Mereka nggak ridho menamai dengan Israel. Kenapa? Karena Israel adalah nama Nabi Yakub alaihissalam. Ya, maka demikian juga jangan sampai syiar-syiar mereka ini dinormalisasi. Ya. Kemudian juga jangan malah dianggap lucu ya. Ada anak kecil yang kemayu, ya, anak kecil yang sudah anak laki tapi dia ini tulang lunak, ya, gemulai gitu. Ya, anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun atau di bawah itu, dia berperilaku seperti perempuan. Itu jangan malah dianggap lucu. Jangan malah dianggap lucu, tambah dikudang-kudang atau tambah ditanggap-tanggap gitu, jangan. Marahi dia. Ya, marahi. Atau misalnya ada kecenderungan anak-anak itu sukanya beli boneka, jangan dituruti. Anak laki kok mainnya boneka. Ya, hal-hal demikian yang akhirnya menumbuhkan penyimpangan-penyimpangan di dalam dirinya. Ya, naudzubillah. Kemudian yang berikutnya, wa qadful muhsanatil mu'minat at-ta'nu fi a'radihin. Di antara dosa besar dalam masalah keluarga dan nasab, yaitu menuduh wanita-wanita yang menjaga dirinya, ya, dituduh dengan tuduhan berzina, ya, menuduh atau mencela kehormatannya. Allah sebutkan dalam surat An-Nur, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah. Dan orang-orang yang menuduh wanita berzina dan dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka hukumannya dia dicambuk 80 kali. Ya. Maka Islam benar-benar menjaga kehormatan. Meskipun kita melihat fulanah dan fulan mereka masuk ke kamar hotel, tetap nggak boleh kita langsung menuduh mereka berzina. Tuh, bayangkan. Padahal ngapain lagi kalau kita mikir secara logika kan? Ngapain lagi masa main catur? Ya pasti berzina lah. Tapi tetap dalam syariat harus mendatangkan 4 saksi yang melihat dengan mata kepala ember masuk sumur. Melihat dengan mata kepala ember masuk sumur, saksinya itu. Ustaz, kalau buktinya dengan video gimana? Bukti zina dengan video? CCTV. Ya? Tetap tidak bisa. Tetap tidak bisa. Ini kita sudah bahas dari zaman dulu. Para ulama sudah bahas dari zaman dulu. Tetap harus dengan 4 saksi. Adapun bukti kamera atau bukti foto itu tidak bisa. Kenapa? Iya, apalagi muncul di zaman sekarang apa? AI. Ya, dengan AI, ngeri loh AI itu. Ya, kemarin yang viral apa? Ya, itu Syekh Shalih Fauzan. Kemarin yang di sini di Indonesia ini ada orang nipu pakai videonya gubernur. Ya tahu ya? Ya, videonya gubernur ditipu, diedit pakai AI itu seakan-akan persis seperti orangnya sendiri yang ngomong. Ya. Dan ada juga digunakan untuk video-video porno. Ya, ada itu beritanya. Jadi dia ngambil foto-foto yang ada di media sosial, ya, foto-foto korban yang ada di media sosial, kemudian fotonya itu dijadikan sebagai tools untuk pembuatan AI-nya. Ya, sehingga videonya itu benar-benar persis seperti yang ada di foto itu. Nah, ini ngeri. Makanya jangan gampang-gampang bermudah-mudahan ngupload foto, terutama buat wanita-wanita. Ya, anak-anak jangan ditampilkan foto-fotonya. Ya, jangan disebarkan foto-fotonya di media sosial. Karena di luar sana banyak orang-orang yang memanfaatkan foto-foto tersebut untuk kejahatan-kejahatan. Nauzubillah. Dan maka Islam menjaga kehormatan. Tidak boleh sembarangan menuduh orang berzina. Harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak, dia yang dihukum dengan 80 kali cambukan. Kemudian berikutnya, wa tabarrujul mar'ah. Di antara dosa besar adalah wanita-wanita yang bertabarruj.
Ya, Allah mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian wahai wanita-wanita bertabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Ya, di antara tabarruj adalah dengan dia menampilkan auratnya di luar, atau dia berdandan sebagaimana seharusnya dia berdandan untuk suami, tapi justru dandannya untuk orang-orang yang ada di luar atau untuk netizen yang ada di medsos dandannya. Adapun kalau suami maka nggak dandan, dia biasa-biasa saja, ya dasteran bolong-bolong, ya kalau untuk suami. Tapi kalau untuk orang luar biasa dandanannya. Padahal kecantikan istri itu harusnya hanya milik suami, bukan milik se-Indonesia Raya. Kecantikan istri, auratnya istri itu hanya milik suami, bukan milik orang se-Indonesia Raya atau sedunia. Makanya dalam bab memandikan jenazah, ya dalam bab memandikan jenazah, maka aurat harus tertutup oleh yang memandikan jenazah. Kalau jenazahnya wanita, maka tetap ditutup dari dada sampai bawah kemaluan, harus ditutup. Meskipun yang memandikan wanita juga. Demikian juga laki-laki harus ditutup mulai pusar sampai lutut. Kecuali suami istri, ya, maka suami istri tidak ada batasan aurat. Ya, suami istri tidak ada batasan aurat, maka yang bisa hanya suami dan istri saja. Ya. Kemudian ditambahkan di sini wa idharu sya'riha, di antara dosa besar adalah menampakkan rambutnya. Ya, menampakkan rambutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfatna furujahunna wa la yubdina zinatahun, dan janganlah dia menampakkan perhiasannya. Ya, di antara perhiasan adalah rambutnya. Kemudian wa tashabbuhun nisa'i birrijal warrijali bin nisa, di antara dosa besar adalah laki-laki menyerupai wanita atau sebaliknya wanita menyerupai laki-laki. Ya, banci sama tomboy. Ya, banci sama tomboy. Dengan alasan apapun, entah itu profesi, kan ada sebagian orang itu hanya profesi saja. Dia berdandan seperti wanita itu hanya sebagai profesi, karena dia profesinya sebagai pelawak, ya, atau pemain film, ya, atau profesinya sebagai pengamen, ya kan, sebagai pengamen. Ya, tetap haram. Nabi SAW mengatakan la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minar nisa bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ya. Apa yang menjadi ciri khas wanita, maka laki-laki tidak boleh mengenakannya. Sebaliknya, apa yang menjadi ciri khas laki-laki, maka wanita tidak boleh mengenakannya. Tapi kalau itu bukan menjadi ciri khas, maka boleh dipakai sama dua-duanya. Contoh misalnya sendal jepit. Ya, sendal jepit, apakah itu ciri khas laki-laki? Ciri khas perempuan? Enggak juga. Ya, maka boleh mengenakannya. Tapi ada sandal-sandal yang memang itu ciri khasnya perempuan. Ya, sandal-sandal yang feminim gitu. Pakai hak gitu kan. Ya. Nah, itu sudah jelas identitasnya, ciri khasnya perempuan, maka nggak boleh dipakai sama laki-laki. Ya. Dan sebaliknya, perempuan pakai boot, ya, pakai sepatu boot, sepatunya tukang gitu, ya, pakai sepatu boot misalnya, tanpa ada hajah, tanpa ada keperluan. Terus apa lagi? Hah? Kalau dicontohkan di sini kahalqil lihyah, mencukur jenggot, itu merupakan tasyabuh dengan iya sama ini loh, kan anak ini. Ya, kahalqil, perempuan masih ada kumisnya. Ya, perempuan juga masih ada kumisnya. Tapi kalau mencukur jenggot, ini menyerupai wanita, meskipun niatnya nggak menyerupai wanita, tapi itu ciri khas wanita, tidak ada jenggotnya itu. Ya, nggak mungkin wanita ada jenggotnya, nggak mungkin, mustahil. Kalau kumis masih ada. Ya, ada yang tipis-tipis, bahkan ada yang tebal juga kumisnya perempuan, tapi jenggot tidak ada, hanya laki-laki. Ya.
Kemudian apalagi yang lebih parah sampai merubah kelamin, naudzubillah. Bukan cuma menyerupai secara zahir, tapi juga menyerupai secara dalemannya juga. Ya, operasi, ya, memperbesar dada, ya, atau kemudian dihilangkan kelaminnya, diganti dengan kelamin wanita. Ya, naudzubillah, banyak orang-orang yang melakukan demikian. Ya, pergi ke mana? Singapura, operasi. Thailand, itu pusatnya. Ya, pergi ke Thailand untuk operasi. Naudzubillah. Anak bingung kalau tobat itu loh, ya bukannya tobat gitu. Kalau orang maksiat tobat ya sudah selesai. Tapi kalau merubah kelamin, merubah bentuk fisik sampai benar-benar mirip seperti perempuan, ngeri-ngeri kadang nggak bisa bedakan sampai habis lakinya jamaah. Pernah tahu antum orang-orang yang secara totalitas merubah dirinya menjadi seperti wanita secara total sampai aura laki-lakinya itu hilang, sampai aura laki-lakinya itu hilang. Perempuannya kalah cantik juga, iya, sampai perempuannya kalah cantik karena saking totalitasnya dia. Ya. Nah ini nek tobat ya begitu. Ada katanya banci yang tobat malah pinjemu kena. Nah, ini podo. Banci tobat mau sholat di masjid, tobat pinjemu kena. Allah musta'an. Kemudian kita lanjutkan wa uququl walidain adamu ita'atihima fi ghairi maksiyah. Ini sudah kita bahas ya tentang durhaka kepada kedua orang tua. Di antara bentuk kedurhakaan adalah tidak mentaati kedua orang tua padahal itu bukan kemaksiatan. Ya, tidak mentaati kedua orang tua padahal itu bukan kemaksiatan. Kemudian kita lanjutkan wa hajrul arhami min ghairi sababin masyru', yaitu memboikot, ya, menghajar, memutuskan tali silaturahim tanpa sebab yang disyariatkan. Ya, memutuskan silaturahim tanpa sebab yang disyariatkan. Berarti kalau sebab yang disyariatkan apa? Kita boleh memutuskan silaturahim dengan saudara kita. Iya, apabila murtad. Ya, maka murtad terputus hubungannya, tidak saling mewarisi, ya, tidak boleh menikahkan satu dengan yang lain dan seterusnya. Tapi ini yang dibahas adalah tanpa sebab yang syar'i, hanya sebab-sebab duniawi atau kesinggung sama omongan kemudian memutuskan silaturahim. Nabi SAW bersabda, laisal wasil bil mukafi. Orang yang menyambung silaturahim itu bukan sekedar membalas saja. Jadi saya mau nyambung silaturahim, tapi kalau sana dulu nyambung silaturahim gue balas-balesan. Bukan, itu bukan penyambung silaturahim yang sejati. Innamal wasil alladhi idza quti'at rahimu wasolaha. Penyambung silaturahim yang sebenarnya adalah yaitu ketika silaturahim itu terputus, maka dia yang menyambungnya. Nggak perlu nunggu sana dulu, enggak. Tapi ketika silaturahim itu terputus, dia yang menyambungnya. Nah, silaturahim ini hanya yang berkaitan dengan dzawul arham, yang punya hubungan rahim, hubungan kekerabatan. Adapun kalau orang yang di luar keluarga kita itu tidak dikatakan sebagai silaturahim. Nah, repotnya bahasa Indonesia itu gitu. Opo-opo diwara silaturahim. Ya, saya mau silaturahim ke rumahmu. Lu kan sopoku. Ya kan, duduk keluargaku kok silaturahim. Terus yang benar apa? Hah? Ziarah. Nah, ziarah di Indonesia beda lagi. Iya. Saya mau ziarah ke rumahmu, ke rumahmu. Ngamuk deh. Pikir mati dah. Pikir kuburan tau sama aku ini. Ada bener ziarah. Nah, ya visit lah kalau nggak pingin ribut. Saya mau visit ke rumahmu, mau berkunjung ke rumahmu. Dan pakai silaturahim. Apalagi dengan mengharapkan hadis man arada an yunsalahu fi atharihi wa yuwassa fi rizqihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin usianya dipanjangkan, rizkinya dibentangkan, dilapangkan, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Maka saya menyambung silaturahim kepada kawan-kawan SMA saya. Ya, saya bikin reuni SMA.
Ya, silaturahim SMA sekian, angkatan tahun sekian. Emang keluarga semua itu teman-teman SMA itu? Bukan. Itu bukan keluarga, maka tidak dikatakan silaturahim. Kemudian silaturahim sering dipahami hanya sebatas berkunjung. Enggak, padahal silaturahim itu banyak modelnya. Dan silaturahim yang paling utama adalah at-tauhid, mendakwai keluarga dengan tauhid. Ya, itu silaturahim yang paling utama, mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga menolong mereka. Ya, ketika mereka membutuhkan, maka kita menolongnya, itu termasuk menyambung silaturahim. Meskipun kita nggak datang. Ya, meskipun kita nggak datang ke tempatnya. Maka salah kalau silaturahim hanya sebatas dimaknai sebagai berkunjung, dan tidak ada kekhususan silaturahim itu ketika lebaran. Nggak ada kekhususan. Silaturahim kapan saja. Nggak usah nunggu lebaran baru silaturahim. Tapi orang-orang iya karena memanfaatkan liburnya. Iya, tapi jangan meyakini silaturahim itu afdolnya ketika lebaran. Kalau selain lebaran nggak afdol, tidak. Ya, kapanpun seorang diperintahkan silaturahim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, anna rajulan qala, ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, innali qarabatan asiluha wa yaqta'uni. Wahai Rasulullah, aku punya karib kerabat. Aku suka menyambung silaturahim, tapi mereka yang memutuskan silaturahim. Wa ahsanu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, tapi mereka berbuat jelek kepadaku. Ya. Wa ahlum anhum wa yajhaluna alayya. Dan aku berlemah lembut kepada mereka, tapi mereka pun ya masa bodoh sama saya. Faqala la in kunta kama qult faka'annama tusifuhumul mal. Kalau kau seperti yang kau katakan tadi, maka kau itu seperti menyuapkan abu kepada mereka, seperti menebarkan abu kepada mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dzalik. Dan Allah ya senantiasa memberikan pertolongan kepadamu sepanjang engkau tetap melakukan seperti itu. Jadi konsepnya bukan air susu harus dibalas air susu. Enggak, meskipun air susu dibalas air tuba, tetap kita berbuat baik kepada mereka. Sakit Ustadz, iya memang ya, pahalanya ujiannya di situ. Kita berbuat baik tapi sana feedbacknya jelek ya, kita jadi malas kan mau berbuat baik sama mereka karena feedback mereka jelek, balasan mereka kepada kita jelek ya. Tapi syariat tetap memerintahkan untuk berbuat baik kepada mereka ya. Kita ngomong seperti ini nih gampang, ngelakoni ini gue sing antep jamaah. Jangan dianggap anak ngomong kayak gini nih sama juga semuanya kayak gitu ya. Kita tahu ilmunya, tapi ketika mempraktekannya itu ujian berat. Berapa banyak diantara kita tahu bahwasanya tadi zina hukumnya haram, ya kan? Tapi kalau misalnya antum digoda sama laki-laki cantik, digoda sama perempuan cantik, kok laki-laki cantik, digoda sama laki-laki cantik, apa masih ingat ayat-ayat tadi itu? Wallahu a'lam. Kalau bukan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu sekedar ilmu tok tanpa hidayah nggak bisa menyelamatkan antum dari maksiat. Ya, saya sudah tahu ilmunya zina itu haram, yo ilmu tok, nggak dapat taufik dari Allah, limbung, apa limbungnya, goyang. Ya. Namun namanya hukum tetap harus disampaikan. Ya, ini hukumnya, bahwasanya kita tetap diperintahkan dalam syariat berbuat baik kepada mereka. Kemudian yang berikutnya, wa isyanul mar'ati zaujaha fil firashi bila udhrin kal haidi wan nifas. Di antara dosa besar adalah yaitu istri tidak mau diajak sama suami tanpa udzur seperti haid atau nifas. Nabi SAW bahkan bersabda dalam hadis yang khusus tentang hal ini. Nabi mengatakan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi
fa'abat wa bata ghadbanan 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke atas ranjang, namun istrinya menolak, dan suami tidur dalam keadaan tidak ridho kepada istrinya, dalam keadaan murka kepada istrinya, maka dia dilaknat oleh malaikat sampai keesokan pagi. Dilaknat di sini adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Didoakan oleh malaikat supaya dia dijauhkan dari rahmat Allah, tidak diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau memang ada udzur, haid ya, atau nifas, atau sakit mungkin ya. Namun kalau tidak, harus ditaati. Kita nyampaikan ini, ada yang nanya, kalau kebalikannya ya apa Ustaz? Hah? Ya apa? Berlaku nggak buat kebalikan? Istri ngejak suami, tapi suaminya menolak tanpa udzur. Apakah suaminya dilaknat sama malaikat sampai pagi? Hah? Kenapa kok enggak? Nggak ada dalil, betul. Apalagi? Iya, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang taat itu adalah perempuan kepada suami, bukan suami taat kepada istrinya. Ya kan? Kata Nabi SAW, wanita yang terbaik adalah idza nadharta ilaiha sarratka. Apabila kau lihat, menyenangkan dirimu. Wa idza amartaha ata'atka. Dan ketika kau perintahkan dia, dia taat kepadamu. Jadi yang diperintahkan taat itu istri, bukan suami yang taat sama istri. Cuman karena mungkin di Indonesia banyak suami-suami yang iya. Kemudian yang berikutnya, wa ma ya'maluhu al-muhallal wal muhallil lahu, kebalik, wa ma ya'maluhu al-muhallil wal muhallal lahu min hiyalin. Di antara dosa besar adalah apa yang dilakukan oleh al-muhallil dan al-muhallal. Nanti akan dijelaskan. Al-muhallil huwa alladhi yankihu zaujatan mutlaqatan liyaruddaha li zaujihal awal wa huwal muhallal lahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in talaqaha, dalam surat Al-Baqarah, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Apabila kalian telah mentalak, apabila suami telah mentalak istri, talak bain. Ya sudah talak bain, talak yang nggak bisa kembali lagi, rujuk. Sudah talak 3 dan sudah habis masa haidnya dan dia tidak bisa rujuk lagi. Apabila seorang suami telah mentalak istrinya dengan talak bain, maka tidak halal, ya tidak halal setelah itu untuk mereka rujuk, untuk mereka kembali lagi dalam pernikahan. Meskipun dengan pernikahan yang baru nggak boleh. Sampai kapan? Sampai istrinya menikah dengan laki-laki lain, kemudian setelah itu cerai, baru suaminya bisa untuk menikahi mantan istrinya tadi. Nah, maka ada sebagian orang yang niru cara-caranya Yahudi. Yahudi dilarang untuk mancing hari Sabtu, maka diakali sama Yahudi, yaitu mereka naruh jala hari Jumat dan mereka ambil di hari Ahad. Nah, di antara sebagian orang ada yang niru kelakuannya Yahudi ini, yaitu dengan hilah, akal-akalan. Gimana akal-akalannya? Yaitu dia nyuruh seorang laki-laki untuk menikahi mantan istrinya itu, tapi dengan syarat pegatan loh ya. Iya, pegatan loh ya, ceraikan dia. Ya. Oh iya, ojo apa-apa loh. Ojo apa-apa loh. Ya, kau nikahi, setelah dinikahi kemudian langsung diceraikan, maka setelah itu, setelah selesai masa iddahnya, baru suami pertamanya ini menikahinya. Paham ya kasusnya ya? Ya, maka ini termasuk dosa besar. Skenario seperti ini termasuk skenario dosa besar, skenario Yahudi. Iya, muhallil itu yang jadi aktornya.
Ya, muhallal lahu itu untuk suami pertamanya. Ya, suami pertamanya. Ya, muhallil ini yang aktornya, yang pura-pura menikahi istrinya itu tadi. Ya. Baik. Padahal kalau di dalam hukum Islam, meskipun itu bukan skenario, itu beneran, tapi ketika belum digauli, maka tetap tidak boleh dinikahi oleh suaminya yang pertama. Ya, harus digauli. Ya, memang harus digauli. Harus digauli. Enak ya terus no ya. Kenapa? Suami yang baru gimana? Cuman buat anu aja. Buat syarat. Iya, buat. Nah, tetap tidak sah. Tetap tidak sah. Ketika dia menikah lagi dengan mantan suaminya yang pertama, tetap itu pernikahan yang tidak sah, itu tidak halal pernikahannya. Tetap di mata Allah dianggap sebagai perzinahan. Nggak boleh. Kok kanok wedok liya? Hah? Loh iya. Cari perempuan lain, selesai. Kemudian yang berikutnya, di sini ada tambahan. Dan rasa cukup sih dari penjelasan tadi. Itu disebut oleh para ulama dengan nikahut tahlil. Ya, nikah at-tahlil, nikah yang model skenario kayak gitu namanya nikah tahlil, bukan tahlil loh ya, pakai hak. Ya, nikah tahlil. Tahlil artinya penghalalan. Ya, penghalalan. Ini perempuan ini sebenarnya haram buat dinikahi sama mantan suaminya, tapi dihalalkan. Ya, diupayakan untuk dihalalkan dengan skenario tadi. Kemudian yang berikutnya, wa ingkarul mar'ati ihsana zawjiha wal intisab ila ghairil ab ma'al ilmi bihi. Di antara dosa besar adalah ketika seorang istri mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya. Ini hati-hati, banyak di antara wanita-wanita yang suka mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya gara-gara satu permintaan yang nggak dituruti. Jadi 1000 kebaikan suami tidak dianggap hanya gara-gara satu kesalahan suami. Ya, hanya gara-gara satu kesalahan suami. Nabi SAW mengatakan, uritun nar, aku pernah diperlihatkan neraka. Faida aktsaru ahlihan nisa, dan ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Yakfurna, mereka itu kufur. Kata para sahabat, yakfurnal ya ayakfurnallah, apakah mereka itu kufur kepada Allah? Kata Nabi, bukan. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, mereka kufur terhadap suami mereka dan mereka kufur kepada kebaikan-kebaikan suami mereka. Hatta idza ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an takrahuhu qalat ma ra'aitu minka khairan qad. Bahkan ketika engkau berbuat baik kepada mereka sepanjang tahun, kemudian mereka melihat satu kekeliruan darimu, satu hal yang tidak dia sukai darimu, dia dengan entengnya mengatakan, kau tidak pernah satu pun berbuat baik kepadaku. Ya, maka itu termasuk diantara dosa besar, mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Nah, di sini kata para ulama, suami boleh untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan. Sebenarnya nggak boleh mengungkit-ungkit kebaikan. Paham ya? Cuman dalam rangka untuk takdib, memberikan adab pelajaran kepada istri, bahwasanya suami telah banyak berbuat baik kepadamu, kok naik nggak bersyukur. Itu boleh Anda menyebut-nyebut kebaikan. Contoh misalnya ada seorang suami, dia memberi hadiah kepada ibunya. Nah, dikasih hadiah ibunya, dikasih hadiah apa misalnya? Mobil. Ibunya sudah nggak bisa naik, nggak bisa mobilan. Nah, dibeliin emas. Ibunya dibeliin emas.
Nah, iri istrinya, kok ibu dibeliin emas, ya saya enggak gitu. Ya, kamu ini memang nggak pernah berbuat baik. Kau itu baiknya sama ibumu tok. Ya, nggak adil. Kau cuman baik perhatian sama ibumu saja, nggak pernah perhatian sama saya. Nah, disebutkan sama suami ya, lo gak eling dah. Kon tak tukokno HP, tak tukokno iki, tak tukokno iki, tak tukokno iki, tak. Ibuku nggak tahu tak tukokno HP. Ibuku nggak pernah tak ini. Ibu nggak pernah tak ajak jalan-jalan ke Paris, misalnya ya. Ibuku nggak pernah ini gitu. Sedangkan kau tak beliin ini, tak beliin ini, tak beliin ini. Itu sebenarnya nggak boleh mengungkit-ungkit pemberian kayak gitu, nggak boleh. Tapi dalam rangka untuk memberikan pelajaran kepada istri agar istri tidak jatuh dalam perbuatan ini, mengkufuri kebaikan-kebaikan suami, mengingkari kebaikan-kebaikan suami, maka dibolehkan untuk menyebut-nyebutkan kebaikan suaminya itu. Kemudian kata beliau, wal intisab ila ghairil ab ma'al ilmi bihi, bernasab kepada selain bapaknya padahal dia tahu bapaknya itu, kecuali kalau memang nggak tahu ya. Ada anak yang mungkin dari kecil diadopsi sama seseorang sehingga dia bernasab kepada bapak tirinya, bapak angkatnya itu, dia bernasab kepada situ karena bapaknya itu juga mau ngasih tahu kalau kau ini anak pungut, yo belum waktunya gitu. Sakno bapak ini. Kalau ngasih tahu kalau kau ini adalah anak pungut, wong tuamu gak jelas siapa. Kau itu pokoknya dibuang di tong sampah gitu loh. Nah, itu kan kasih tahu kan sakno anaknya gitu loh. Sik engko ae lah ngenteni gede lah. Nah, ketika sudah diberitahu bahwasanya kau itu bukan anak kandungku, maka dia nggak boleh lagi bernasab kepada bapak angkatnya itu ya. Terus bernasab kepada siapa? Dia nggak jelas orang tuanya, sudah nggak usah pakai nasab, nggak masalah. Tapi dia bernasab kepada yang bukan bapaknya, itu nggak boleh. Nabi SAW mengatakan, manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram, muttafaqun alaih. Barang siapa yang mengaku-ngaku nasabnya kepada selain dari bapaknya, dia ngaku-ngaku, ini bapak saya, padahal bukan bapaknya ya, padahal dia tahu itu adalah salah, itu bukan bapaknya, tapi dia ngaku-ngaku bapaknya, maka surga haram atasnya ya, maka surga itu haram atasnya. Baik. Biasanya apa kepentingannya orang ngaku-ngaku bapaknya ini, saya anaknya ini? Nah, itu dapat waris atau biar apa ya, dapat kedudukan ngono lho. Aku itu sik turunane raja iki, raja ae iki mulai, biar dia ini terhormat gitu loh. Nah, termasuk yang bukan keturunan Nabi tapi ngaku-ngaku keturunan Nabi. Iya. Kemudian yang berikutnya, waradi li ahlihi bizina, yaitu seorang yang ridho keluarganya berzina. Emang ada ya, meskipun nggak ridho secara langsung berzina, tapi ya tadi kita singgung, orang tua ridho anaknya pacaran, itu masuk dalam hal ini, dosa besar. Termasuk diantara suami yang dayuth, alladzi yukirru fi ahlihil khabath, kata Nabi, yaitu suami yang menyetujui kemungkaran yang terjadi dalam anggota keluarganya. Nah, maka nggak boleh seorang ridho dengan hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada zina, entah itu pacaran ya, atau yang semisal dengannya, harus diputus. Kemudian yang berikutnya, wa adzal jar, mengganggu tetangga. Kata Nabi SAW, falyukrim jarahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Meskipun tetangga itu kafir, tetap nggak boleh diganggu. Dan diantara bentuk gangguan macam-macam. Diantaranya adalah dengan musik-musik, betul, dengan nyetel musik kenceng-kenceng sehingga ya tetangganya terganggu, atau dengan ya asap rokok
Ya, dia rokokan di teras, asapnya ke sebelah rumah tetangganya. Atau misalnya parkir mobil di pinggir jalan, dan itu terus-terusan di sana. Nah, bukan sebentar 1 jam, 1 menit, 2 menit, 5 menit, 1 jam, bukan. Tapi memang dia nggak punya garasi, jadi kalau naruh mobil di sana, nah ini mengganggu tetangga ini. Ya, ini mengganggu tetangga, itu jalan umum, nggak boleh, dolim. Ya. Termasuk juga diantaranya adalah nutup jalan buat kawinan. Iya, itu dolim. Dolim. Nah, sekarang seorang bisa dengan mudahnya dia nyewa penyanyi sekian juta, sound system sekian juta, panggung sekian juta, nyewa gedung masa ndak iso. Ya kan, secara logika kan gitu. Ya, kenapa? Kok seakan-akan sudah menjadi tradisi, nggak afdol kalau nggak nutup jalan. Kan gitu kan? Kayak seolah-olah lebih keren kalau bisa sampai nutup jalan itu. Kayak seakan-akan punya kuasa gitu loh, kayak menunjukkan kekuasaan gitu kalau bisa sampai nutup jalan. Jangan, ada banyak orang-orang yang terganggu saking mereka diem. Jangan terus mengatakan tonggo-tonggo gak popo kok. Ya gak popo, bukan masalah gak popo terus berarti mereka setuju, enggak. Mereka cuman malas golek ribut. Iya, malas cari ribut sudah. Mereka menganut konsep sing waras ngalah. Atau juga sama juga tetangganya juga mikir, engkau aku suatu saat ngono pisan. Gitu. Iya, jadi ya mereka nggak tak larang, tapi karena nanti suatu saat saya juga kayak gitu. Atau saya pernah kayak gitu dulu waktu ngawin anakku. Ngono. Alhamdulillah. Ya, maka itu termasuk mengganggu tetangga. Jadi mengganggu tetangga bukan cuma dengan mencela, menghibah, ya, tapi di perbuatan-perbuatan tadi itu juga mengganggu tetangga. Kemudian yang berikutnya, di antara bentuk dosa besar adalah wanatfu sya'ri minal wajhi awil hajib lil mar'ati awil rajuli, yaitu mencukur rambut yang ada di wajah. Ya, diantaranya adalah alis, terus apa, idep, bulu mata, ya, buat perempuan ataupun buat laki-laki, baik untuk perempuan ataupun laki-laki. Sudah bagus-bagus dikasih alis, ya kan, dicukur, ya, kemudian ditato atau dikasih ya spidol itu, ya, kasih spidol. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di pertemuan berikutnya beliau membahas tentang cara bertobat dari dosa besar. Jadi setelah beliau menyebutkan 5 poin dosa besar, kemudian beliau menyebutkan tentang cara bertaubat dari dosa besar. Baik itu dosa kepada Allah ataupun dosa yang kaitannya dengan sesama manusia. Ya. Yang tadi silaturahim yang syar'i, yaitu orang yang murtad ya. Orang apa? Yang murtad tadi. Yang tidak syar'i, yang udur-udurnya tidak udur. Memutuskan silaturahim. Iya. Yang syariat, yang sesuai syariat itu kecuali orang yang murtad tadi. Iya, yang syar'i. Jadi terputus, tidak ada hubungan rahim. Ya, maksudnya tetap berhubungan baik, sering ingin Ya sama, kalau berhubungan baik, orang-orang kafir selain keluarga kita juga kita berhubungan baik dengan mereka. Tapi hubungan secara nasabnya putus. Iya, hubungan waris mewarisi atau hubungan pernikahan nggak bisa jadi wali. Yang murtad tadi nggak bisa menjadi wali untuk anaknya misalnya yang mau menikah, nggak bisa. Atau mewarisi, dapat warisan, atau dia mewariskan, nggak bisa. Terus kalau kita tadi saudara kafir tadi seperti, atau juga misalnya seperti dia ini, keluarga kita ini memang dia itu sangat luar biasa syubhatnya, maka kita menjauh dari dia dalam rangka untuk menjaga agama kita. Karena kalau kita dekat sama dia, menyambung silaturahim, kita dekat sama dia, pasti dia ini melontarkan ucapan-ucapan yang sebenarnya itu dalam timbangan syariat kufur. Waduh, iki wedhus teko wedhus iki. Saling ngono. Ya, karena benci sama sunnah,
Hanya gitu ngomongnya. Oh, iki wedhus teko. Iya, jenggot itu diwara wedhus. Itu lebih baik enggak datang. Lebih baik dikurangi atau lebih baik. Nah, ketika kita berusaha untuk menasehati, maka sebaliknya dia justru mengeluarkan syubhatnya. Karena mungkin dia ini bukan orang sembarangan, dia ini juga orang yang belajar, sehingga dikhawatirkan syubhat-syubhatnya dia itu justru kita yang malah kena syubhat dari dia. Maka kita membatasi diri dari dia, berinteraksi secukupnya, tidak terlalu akrab dengan dia. Ya, maka ini syar'i. Maksudnya yang saudara kafir kalau misalnya yang dia mengutus kita, apa kita punya kewajiban juga terus mendatangi seperti yang di Muslim gitu? Ya, kalau dalam rangka untuk mendakwai, mengajak dia kembali kepada Islam, ya nggak masalah, boleh-boleh saja. Tetap kita berbuat baik kepada dia dengan harapan dia dapat hidayah dari Allah. Ya, sambil kita dakwai sedikit-sedikit, nggak masalah. Tapi kalau hubungan hubungan rahim terputus sudah, karena dia murtad. Wallahu a'lam. Kalau saya jangan tanya ya soal anak angkat. Saya punya anak angkat tapi dari dua buku saya perempuan, dua buku saya perempuan. Anak angkat bagaimana? Ya, harusnya boleh menyentuh apa nggak boleh, kecuali kalau anaknya nyusu kepada istri jenengan, menyusu sampai 5 kali kenyang, nah baru. Iya, tapi kalau cuman sekedar anak angkat, habis buku, dua buku, anak itu keluarga saya sendiri dari istri. Jadi dia ini anaknya siapa? Saya Anaknya sepupu. Adik dua buku sama saya dua buku. Yang perempuan itu Bapaknya dia ini siapa? Bapaknya sama bapak yang adik itu laki-laki. Jenengan punya sepupu gitu tak? Ya, dua buku. Iya, enggak, itu diurut dulu dari jenengan. Jawa minduan. Mingguan. Ya, mindoan. Terus anak itu saya ambil dari sama anak saya itu 3. Apa? Lah ya, kalau mindoannya itu bukan mahram buat Anda, ya sama saja. Anaknya pun juga sama seperti bapaknya hukumnya. Sama seperti hukumnya mindoan itu kan bukan mahram Anda, bukan mahram jenengan. Sepupu itu kan bukan mahram jenengan, bisa dinikahi kan? Ya, maka sama anaknya juga seharusnya bisa dinikahi juga. Jadi nggak boleh. Ya harusnya tidak hidup di satu atap, harus dipisahkan. Mungkin kita ngerawat dia dari kecil oke, tapi kalau dia sudah balik, sudah apa, harusnya dipisahkan. Ya, kecuali kalau sama nggak boleh salaman, nggak boleh. Salahkan sama saya, saya mau anak ya, saya mau aja. Jangan bilang bukan mahram, nggak apa-apa. Ini dari saudara saya, keponakan saya bisa ya? Bisa, keponaan masih mahram. Anaknya saudara kan? Iya, masih mahram. Kalau sepupu enggak, karena memang di Indonesia ini sepupu itu dianggap sama seperti saudara, nggak boleh dinikahi. Padahal boleh. Iya, saking bebasnya itu, sampai seperti saudara, goncengan sama siapa, sepupu. Bahkan sampai nginep di hotel satu kamar sama sepupu, laki perempuan. Ya dianggap seperti kakak adik soalnya. Wallahu a'lam. Kalau berzina itu kan indikasinya disebut zina kan ember masuk sumur. Nah, kalau liwat gimana? Apanya? Kalau homoseksual itu berciuman itu sudah termasuk masuk hubungan liwat atau
Tidak sama bertemunya dua kelamin ya. Dikatakan zina itu iltiqaul khitanain, bertemunya dua yang dikhitan. Ya, tapi kalau cuma pegang-pegangan, iya, ya itu tidak sampai dihukumi zina. Zina yang secara ini ya, meskipun Nabi SAW mengatakan fazina apa? Enggak, bukan. Fal ainan zinahuma an-nadhar. Kedua mata zinanya adalah dengan melihat. Ya, wal udhunan dengan yasma, mendengar. Sampai Nabi mengatakan wal farju yusaddiqu dzalik wa yukadzibu. Kemaluan yang mendustakan atau yang membenarkan. Ya. Endingnya itu nanti kemaluannya. Tapi tetap itu dihitung sebagai dosa zina. Tapi namanya dosa zina itu kan bertingkat-tingkat. Ya, sampai tadi berhubungan, naudzubillah, itu baru dikatakan dia liwat. Dosa zina yang liwat. Ya, kalau yang mau dihukum ya, kalau demi untuk menegakkan had ya. Kalau untuk menegakkan had, kalau misalnya gerbek ini sudah pakai baju, gimana? Padahal kan setelah pakai pas posisi sudah tidak bertemu ini, bertemu. enggak, dia ini menyembunyikan apa menampakkan? Jadi bisa terjadi perselingkuhan. Iya. Laki sama laki. Enggak, yang laki perempuan ini. Loh, ini laki sama laki kok. Liwat ini. Makanya anak bingung. Liwat. Jadi baru dikatakan berzina dan ditegakkan hukuman had ketika itu tadi bertemunya dua yang dikhitan. Tapi kalau dia ngaku sendiri, dan banyak orang-orang yang memang ngakui itu, maka ya sudah, dia dihukumi sebagai liwat. Nah, ya, oke Nura, kira antum. Ini tentang zina dan talak Ustaz yang umum di masyarakat. Ini kan maaf Ustaz ya, ada yang kerabat itu dulu melakukan zina, ya maaf Ustaz ya, sampai akhirnya melahirkan anak ya. Tapi sebelumnya itu sudah dinikahkan. Jadi anaknya belum lahir itu sudah nikah Ustaz. Nah, jadi seakan-akan sudah sah. Dulu kan saya juga belum dapat ilmu kan semacam itu Pak Ustaz ya. Ya itu saya rasa ya sudah sah gitu. Setelah saya tahu ilmunya, setelah itu kan saya kasih masukan omongan itu. Tapi ya tetap ya sudah tidak berjalan, tidak sah. Kan sebetulnya kan tidak boleh Pak Ustaz ya, waktu Pak Ustaz kasihan kan itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu masalah talak Pak Ustaz. Talak tadi Pak Ustaz kan menjelaskan harus nikah lagi ya Pak Ustaz ya. Nikah, setelah itu hubungan dengan suami yang baru gitu. Kalau talak bain, Iya, itu sudah semacam itu. Tapi tahu-tahu nyari nikah gitu Pak Ustaz. Nah, ya mungkin belum talak bain. sudah Pak Ustaz, sudah talak, sudah maksudnya sudah pisah ranjang juga sudah. 3 kali talaknya itu. Tapi nyari nikah gitu. Ya tetap tidak sah. Nah, sampai sekarang ini Pak Ustaz. Jadi setelah saya tahu ilmunya, saya kasih pengertian. Ya mereka sudah, ya soalnya kan di masyarakat kan semacam itu sudah sah gitu. Terus siapa Pak Ustaz semacam itu? Ya sudah, berarti kalau memang sudah disampaikan demikian, apalagi negara sudah mengesahkan. Iya. Nah. Iya. Ya tetap biarkan sah itu di mata masyarakat, namun di sisi Allah tetap itu hitungannya berzina. Jadi bedakan antara hukum yang ditetapkan oleh pemimpin hakim, memang betul hukmul hakim yarfa'ul khilaf.
ketika hakim sudah memutuskan, maka sudah terjadi perselisihan di antara orang-orang, sudah selesai. Jangan diperselisihkan lagi sudah. Karena pemimpin pemerintah sudah menetapkan ini sah. Ya sudah, jangan diperselisihkan. Tapi tetap nanti di sisi Allah kita yakini ada dosanya. Ada dosanya itu di sisi Allah. Jadi pernikahannya sudah tidak dipermasalahkan lagi ketika hakim sudah memutuskan itu sah dengan terbitnya buku nikah, surat nikah dengan terbitnya itu, ya sudah, kita tidak mempersalahkan lagi. Tapi kita yakini pernikahan seperti itu pernikahan yang batil di sisi Allah tetap dosa. Tetap dosa. Termasuk saya dulu kan sempat jadi saksi Pak Ustaz. Terus status saya ya apa Pak Ustaz? Apa saya sudah berlepas? Iya, kalau sudah menyampaikan seperti itu bilang berlepas diri. Sudah Pak Ustaz. Iya, sudah berlepas diri. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.